Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan di gereja ini kita beruntung ada lukisannya, kejadian itu, kenaikan Yesus ke surga bersama dengan murid-muridnya yang memandangnya. 40 hari setelah Paskah, Yesus naik ke surga, dan 40 hari setelah Paskah, gereja tetap merayakan hari itu. Dan juga 10 hari sebelum Pentakosta. 10 hari sebelum Pentakosta. Kita akan merayakan sebentar lagi. Apa makna kejadian ini, kenaikan Yesus ke surga? Kita bisa membandingkan dengan kejadian yang kita lebih tahu, kelahiran seorang anak. Biasanya kalau seorang bayi lahir, biasanya kepalanya keluar lebih dahulu, ya. Kepalanya keluar, dan kalau kepala sudah keluar, maka semua tubuh bisa keluar juga. Nah, Tuhan Yesus adalah kepala gerejanya. Dia sudah masuk ke surga. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, kalau kita nempel padanya, kita akan masuk juga bersama Dia dalam kemuliaan Allah. Seperti seorang bayi yang lahir, kepalanya sudah keluar, seluruh tubuhnya akan keluar juga. Tapi kalau kita masih di bumi, tapi kita akan juga masuk ke surga kalau kita tetap menempel pada Kristus. Berarti tujuan kehidupan kita, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tujuan kehidupan kita adalah di sana, bukan di sini. Di sana. Itu mengajar kita untuk memandang ke surga, melihat, oh ya, tujuan kehidupan saya di sana, ya. Dalam bacaan pertama tadi, Rasul Paulus mengatakan, "Aku meminta kepada Allah supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus." Nah, kita diingatkan bahwa hidup kita berorientasi pada surga, pada keabadian. Ini yang pertama. Tapi karena itu ada konsekuensi, yaitu kita perlu mengerahkan hati kita ke sana, ke surga. Walaupun kita masih di bumi ini, kita perlu mengarahkan mata hati kita ke surga.
Saya ingat ketika saya belajar untuk menyopir di Prancis, ya, ada di mobil, ada pelatihnya, gurunya. Jadi dia mengajar saya bahwa kalau kita nyopir, kita harus melihat jauh di depan, bukan 1-2 meter di depan mobil, tapi jauh supaya lintasannya, kendaraannya benar. Kalau kita melihat terlalu depan, terlalu dekat, kita akan keluar dari jalurnya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh, nah nanti lebih lancar, lebih benar. Nah, seperti itu dalam kehidupan kita harus memandang lebih jauh, melihat lebih jauh, biar kita agak keluar dari jalannya, dari jalurnya. Nah, kita harus melihat, mengingat bahwa tujuannya adalah di surga. Ada kata-kata lain dari Rasul Paulus, bukan di bacaan hari ini, tapi lain. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, kita harus pikirkan perkara yang di atas, di mana kita menuju, ya, pergi. Mencari perkara yang di bumi berarti mengejarkan hanya kesenangan, harta benda, kekuasaan dan sebagainya. Kalau kita hanya melihat terlalu dekat di bumi ini, ya kita pasti akan tersesat. Tapi kita perlu mencari perkara yang di atas, mengejarkan kekudusan, mengejarkan nilai-nilai yang benar, yang baik, nilai-nilai Injili. Itu yang kedua, kita harus juga mengingatkan, mencari hal yang dari surga, tapi mulai sekarang di bumi ini. Bernafas udara yang dari surga. Kalau kepala sudah di surga, kita bisa bernafas dengan udara yang dari surga juga seluruh tubuh. Ya. Dan poin ketiga adalah kita tidak sendirian. Tuhan Yesus sudah naik, kita masih di sini, tapi kita masih satu bersama Dia. Dia tidak membiarkan kita sebagai yatim piatu. Misalnya kalau saya punya seorang teman yang ditunjuk menjadi menteri perdana, ya harapannya dia akan membantu saya, mungkin dia bisa mendukung. Ya, kalau dia dapat jabatan tinggi, dia bisa mendukung. Nah, kita sekarang memiliki Tuhan Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa dan yang peduli pada kita. Ya, walaupun sudah di surga, masih terikat dengan kita, masih merasakan semua yang kita merasakan. Dia tahu, dia mengerti, dia mengalami semua kejadian dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan, semuanya dia mengerti dan tahu. Dan dia bisa dan mau mendukung kita dari surga. Dia mengutus terutama Roh Kudusnya, ini janjinya. Tadi juga ada kata-kata dari Rasul Paulus, betapa hebat kuasa Allah Bapa bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita agar kita bisa tetap berjalan dengan baik, dikuatkan oleh Roh Kudusnya. Karena Roh Kuduslah yang memberi kita harapan yang lebih kuat daripada segala rintangan atau kesulitan. Roh Kuduslah juga yang membuka mata kita untuk melihat Kristus yang hidup dan menyertai kita. Maka gereja setiap tahun selalu berdoa kepada Roh Kudus, meminta Roh Kudus agar diperbarui, dan terutama pada masa ini, besok kita akan masuk dalam namanya novena Pentakosta. Novena berarti 9 hari sampai Pentakosta, di mana gereja setiap hari berdoa dengan rajin untuk meminta rahmat Roh Kudus agar umat beriman diperbarui dalam harapannya, dalam imannya. Maka mari kita masuk dalam novena ini mulai hari ini dengan kerinduan agar diperbarui oleh Roh Kudus, dengan iman, penuh iman akan janji Tuhan Kristus. Ini janji dari Kristus, jadi pasti dikabulkan doanya.
Dan mari kita berdoa dengan rajin. Tuhan selalu mengabulkan permohonan untuk menerima Roh Kudus.